anak-anak Ibu kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi tentang sistem gerak bagian yang kedua ya. Masih ingat nggak materi yang minggu lalu? Tentang apa ya? Oke, baik. Kalau kalian masih ingat ya, alat gerak itu ada beberapa macam jenisnya. Ya, yang pertama itu alat gerak pasif. Ya, alat gerak pasif ini kita sebut dengan tulang. Contohnya. Lalu berikutnya juga ada yang namanya alat gerak yang aktif. Ya, yang kita bilang otot. Nah, tapi selain dua hal yang kita bicarakan ini, ada satu bagian lagi yang menghubungkan antara tulang dan otot dan juga membantu kita untuk bergerak. Nah, bagian apakah itu? Yuk kita tengok sama-sama. Oke, ada yang tahu bagian ini? Iya, ini adalah yang namanya sendi. Ini menyambungkan antara tulang-tulang kita. Ya, tulang-tulang kita kan kemarin kalian ingat, kalian hafalkan juga nama-namanya juga macam-macam ya, dan itu terpisah-pisah. Nah, bagaimana kita bisa bergerak kalau masing-masing tulang itu tidak sambung menyambung nih? Bisa angkat batang seperti ini ya. Nah, ternyata sambungan setiap antar tulang itu ada yang namanya sendi. Oke, nah sendi ini juga ada beberapa macam. Ya, kita tengok ada apa aja sih macam-macam sendi ini. Nah, ini juga akan berpengaruh saat kita berolahraga. Oke, baik, kita mau lihat macam-macam sendi. Nah, dilihat di sini ada 6 macam ya bagian sendi. Sebenarnya ada satu lagi sih yang tidak tertulis di sini. Ini sendi peluru. Sendi peluru itu bergeraknya dia ke segala arah. Ya, dia ke segala arah. Ini ada di gelang bahu dan juga gelang panggul. Perhatikan lenganmu dan kakimu, ini kan bisa bergerak kemana saja. Artinya perhatikan kenapa dinamakan peluru, karena bagian dalam ini bisa berputar kemana saja semau-maunya, 360 derajat dia bisa. Ya, nah kalau yang ini namanya sendi putar. Sendi putar itu ada di bagian leher. Bedanya apa antara sendi peluru dan sendi putar? Kalau tadi sendi peluru itu bisa berputar seperti bola gitu ya. Nah, kalau sendi putar ini hanya bisa kita untuk bergeleng-geleng. Tengok ke kanan, tengok ke kiri, dan dia pergerakannya hanya 180 derajat. Ya, leher kita. Ya, kalaupun kita nengoknya lebih dari 180 derajat, lebih ke kanan 90, ke kiri 90, kalau mau tengok belakang biasanya badannya agak mulai berputar sedikit gitu ya. Nah, lalu berikutnya ada yang namanya sendi engsel. Sendi engsel ini ada di siku-siku tangan ya, juga di bagian lutut kita ya. Nah, pergerakan sendi engsel ini perhatikan nih gambar tulang yang bergerak. Ya, dia hanya bisa menekuk kedua arah 90 derajat juga. Dia bisa 180, tapi dia tidak bisa bergerak berlawanan arah gitu ya, cuma bisa tekuk lurus begitu. Nah, lalu ini ada yang namanya sendi pelana. Sendi pelana ini ada di telapak tangan kita dan telapak kaki kita. Ya, seperti pelana, seperti orang naik kuda pelana. Ya, pergerakan nama-nama sendi ini juga dilihat pergerakannya itu mirip ya. Sendi pelana ya berarti kayak pelana kuda nih pergerakannya ya, nih kayak pelana kuda. Kalau ini sendi engsel kanan kiri kayak engsel pintu gitu pergerakannya. Nah, lalu di sini ada sendi gulung ya di bagian pergelangan tangan kita. Lalu juga ada yang namanya sendi geser. Ya, sendi geser ini juga selain ada di bagian bawah kaki kita, juga ada di bagian tulang belakang atlas kita. Nah, ini dia. Ini tadi
dengan gambar beda tapi tetap sama sih ya. Nah, ini tadi Ibu bilang ada satu sendi yang tidak tertulis di sini, yaitu adalah sendi mati. Ya, sendi itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Nah, untuk sendi yang tidak bisa bergerak itu ada sendi mati. Dia ada di tulang tengkorak kita. Ya, kemarin Ibu sudah jelaskan tulang tengkorak kita itu terdiri dari berbagai kepingan-kepingan tulang pipih. Ya, disambungkan dengan sendi mati. Nah, sendi mati ini waktu kalian masih bayi, masih kecil, dia lunak. Makin kalian dewasa, berarti dia semakin mengeras membentuk tengkorak kepala kita. Ya. Nah, lalu ini ada sendi putar masih di leher sama ya. Sendi geser. Sendi geser itu tadi nih selain ada di bagian telapak kaki juga ada di bagian tulang punggung kita. Dia sendi kaku kalau kita bilangnya karena hanya memungkinkan sedikit gerakan. Ya. Nah, di sini banyak sel-sel syarafnya di tulang punggung kita. Ya, lalu ada sendi engsel yang tadi Ibu bilang ada di siku-siku dan juga di lutut. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru ini juga, nah masih sama nih, cuma beda gambarnya ya. Ada di gelang bahu dan gelang panggul. Ya, sama juga untuk sendi yang pelana. Oke, perhatikan nih. Wah, apa ini? Nah, pergerakan sendi ini yang memungkinkan orang dan tengkorak ini bisa bergerak semacam ini, bergeleng-geleng gitu ya, atau kita tunduk, kita lengadah gitu kan ya. Nah, pergerakan-pergerakan sederhana yang biasa kita lakukan ternyata dalamannya ribet ya. Nah, coba atau gerakan yang seperti ini. Nah, kalian sering lakukannya? Ya, kira-kira otot dan sendi apa saja tuh yang bergerak kalau kalian melakukan aktivitas macam gitu ya? Oke, berikutnya kita mau bahas tentang otot. Ya, otot. Nah, bayangkan nih, lihat animasi yang ini. Ya, orang yang awalnya kurus bisa bertambah besar ototnya. Ya, kadang ada yang suka menyalahartikan antara otot, daging, lemak gitu ya, suka dicampur-campur. Padahal artinya berbeda. Selanjutnya, untuk jenis-jenis otot. Otot itu ada 3 macam, Nak. Ya, yang pertama otot polos, yang kedua itu otot lurik, yang ketiga itu otot jantung. Nah, otot polos ini adanya di organ pencernaan kita. Ya, ada di hati, di usus, ya organ-organ pencernaan, pankreas, usus 12 jari, usus besar, anus, bagian-bagian organ dalam kita, hampir semuanya. Ya, kalau otot lurik itu otot yang menempel di tulang, membantu kita untuk bergerak secara sadar. Lalu berikutnya ada otot di jantung. Nah, di organ dalam kita, ya hanya jantung yang ototnya berbeda. Kalau yang lain tadi kan pakai otot polos ya. Ya, semua organ dalam kita, paru itu kategorinya otot polos, tapi hanya jantung yang dia punya spesifikasi yang beda ternyata. Nih, kalau kalian perhatikan. Otot polos nih untuk semua organ pencernaan kita, ya. Nah, otot jantung karena jantung kan tempat memompa darah ya. Dia butuh struktur yang kuat gitu ya. Maka tekstur antara otot polos dan otot jantung itu juga berbeda. Demikian juga otot lurik. Ya, otot lurik yang menempel. Ya, dia kayak berjajar, kayak kalau kalian ikut pramuka kayak anyaman tali gitu ya. Dia gelendong-gelendong. Macam begitu. Ini juga ia sama. Kita bahas satu-satu nih otot polos. Otot polos adalah yang ada di organ pencernaan kita tadi ya. Nah, nih seratnya otot polos itu halus-halus kecil. Ya, karena fungsinya kalau di usus halus ya untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, memang bagiannya halus, tipis, lembut seperti itu. Ya. Berbeda dengan otot lurik atau otot rangka yang menempel di rangka badan kita. Ya, nah, coba perhatikan ini. Ketika badan kita kulitnya itu
terkelupas semua ya. Otot, ligamen, ini yang putih-putih namanya ligamen. Otot, ligamen kita, persendian kita, kalau semuanya terlihat macam seperti ini bagaimana ya? Nah, ini tendon. Tendon itu ya, ini kan otot, bagian otot ya. Secara sederhana ini bagian ototnya. Otot bisa menempel pada tulang, ini tulangnya. Ya, di dalam sini ada sumsum tulang belakang yang memproduksi sel darah merah. Nah, yang menghubungkan antara otot dengan tulang ini adalah tendon. Otot ini yang sering kita bilang sebagai daging sebenarnya. Sebenarnya daging itu tidak ada, yang ada di tubuh makhluk hidup adalah otot dan lemak. Gitu ya. Nah, karena otot itu biasa kita makan ya, otot ayam, otot sapi gitu ya. Nah, itu yang kita bilang sebagai daging ayam, daging sapi itu sebenarnya ototnya. Seperti itu ya, nah ya, ini serat-serat ototnya. Gitu. Nah, kalau di manusia susunannya juga beda-beda, nah. Beda-beda. Makanya kalau kalian ini juga nanti akan berhubungan dengan sistem peredaran darah, berhubungan juga nanti mempengaruhi kalau posisi pijat memijat ya. Makanya memijat itu tidak boleh sembarangan. Harus disesuaikan dengan posisi otot-ototnya dan peredaran darahnya. Kalau enggak nanti malah jadi salah otot deh. Gitu. Oke, dia cenderung kuat ya, otot lurik ini ya, karena memang bagian yang sangat vital untuk tubuh manusia. Berikutnya adalah otot jantung. Nah, perhatikan nih. Ini yang menyebabkan otot jantung itu spesial. Ya, perhatikan gerakannya. Dia bergerak tanpa henti gitu kan ya. Kita mau tidur, mau ngapain, dia kerja 24 jam kali berapa hari kalian hidup sampai sekarang. Ya, nah ini sangat vital sekali, kalau dia nggak ada, wow, bahaya. Ya, ototnya sangat kuat sekali ya, dilihat bagian-bagiannya. Nah, ini adalah kalau kita tulis, kita bedakan ya antara otot lurik, polos, dan jantung. Ya, dari bentuknya, dari jumlah selnya ya, dari letak inti selnya. Tadi kalian sudah lihat ilustrasinya ya. Ini kalau kita mau buat secara tertulis. Nanti kalian perhatikan satu persatu. Nah, berikutnya kita mau bahas tentang gerakan-gerakan otot. Kita kenal yang secara kelompok besar itu ada dua macam ya. Ada yang namanya otot antagonis. Otot antagonis itu bekerjanya berlawanan. Satunya kontraksi, satunya relaksasi. Ya, misalkan pada otot bicep tricep ini ya. Bicep itu yang depan, yang kalau kalian tekuk tangan kalian dia mentol, dia membesar. Otot tricep itu yang belakang. Ketika kalian menekukkan ya, otot bicepnya itu berkontraksi, otot tricepnya itu relaksasi. Nah, tapi ketika kalian meluruskan tangan kamu itu berkebalikan. Ya, otot tricep kamu yang kontraksi, otot bicep kamu yang berelaksasi. Nah, berbeda cerita dengan otot yang sinergis. Sinergis ini bekerja bersama-sama. Ya, contohnya nih, otot bicep dengan tulang lengan bawah. Ya, lengan bawah kan bagian sini ya. Nah, otot bicepnya kan yang sini ya. Otot bicep dan otot lengan bawah. Lengan bawah, lengan bawah, lengan bawah. Nah, sini. Oke. Ya, itu dia bekerja sama. Artinya kerjanya saling mendukung. Itu yang namanya sinergis. Kayak kita menelungkupkan tangan gitu ya, menengadahkan tangan begitu. Nah, kita bakalan bahas satu-satu nih. Perhatikan pergerakan ini. Ya. Nah, perhatikan tuh, ketika bicep menonjol ini kontraksi, ini relax. Tapi ketika dia lurus, nah gantian, yang tricep yang kontraksi, yang bicep yang relaksasi. Oke, ini juga berlaku untuk bagian kaki kita. Ya, ketika kalian menekuk itu namanya fleksi, kalau meluruskan itu namanya ekstensi. Begitu ya. Ada dua bagian juga, otot di atas dan bawah. Ini juga cara kerjanya sama seperti otot lengan. Ini juga contoh pergerakan otot antagonis.
Nah, ini contoh-contoh yang lainnya nih. Ketika kita meluruskan kaki, ya, menurunkan badan gitu ya. Nah, itu juga membengkokkan, saling menjauhkan, ya, hal-hal yang kerja otot yang saling berlawanan sering kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, ini nama bagian-bagiannya ya. Tadi yang seperti Bu Ang bilang, ketika kita mengangkat, otot bicepsnya itu kontraksi ya, sedangkan tricepsnya relaksasi. Tapi ketika lurus kebalikannya, yang tricep ini yang kontraksi. Sedangkan yang bicep ini relaksasi. Ya, seperti itu. Jadi kerjanya berlawanan, berganti-gantian gitu. Oke, sama ketika kalian main bola atau ketika perempuan ini duduk berdiri itu pun sama kondisinya seperti itu juga. Sama ini posisi duduk berdiri kan sama aja kayak kalian menekukkan kaki, meluruskan kaki seperti itu ya. Nih, atau melatih otot katanya kalau olahraga biar tangannya kekar gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya ketika otot semakin sering digunakan, maka dia juga akan mengalami pertumbuhan, akan membesar. Begitu. Tapi ketika orang jarang menggunakan ototnya, lama-lama ototnya mengecil. Ya. Dan lemes lama-lama nggak berfungsi, nggak punya tenaga kalau kita bilangnya seperti itu. Nah, lalu berikutnya adalah tentang otot sinergis. Nah, ini menelungkupkan tangan, menelungkup itu kayak tengkurap ya, menelungkupkan tangan, menengadahkan itu kayak membuka, gitu ya, kayak orang meminta. Nah, gerakan tutup buka ini salah satu contoh dari pergerakan otot sinergis. Ya. Nah, ini contoh-contohnya berputar. Berputarnya itu bukan berputar kayak baling-baling, tapi berputar kayak guling-guling. Ngerti nggak? Guling-guling itu kayak apa ya? Dia menggelinding gitu ya, kayak menggelinding. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya untuk pergerakan sinergis yang membuka menutup tadi ada istilahnya juga nih, ada istilah pronator dan suprinator. Tapi nggak usah dipusingin, kalian yang penting tahu, oh ada yang sinergis, ada yang antagonis, itu dulu deh. Nanti untuk lebih detailnya di masa-masa mendatang kita akan bahas lagi. Ya, tetap semangat Ibu rasa itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita sambung lagi di pertemuan yang depan. Kalau masih ada yang bingung, jangan lupa tanya, jangan lupa hubungin Ibu ya. Oke, semangat.